untuk simulasi ini pada periode berbulan. Ini periode bulan Juli, contohnya seperti ini. Ada pendapatan, ada pengeluaran, laba bersih, ada juga ada nilai tambah pada pengertian. Pengertian laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses mencatatkan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Dalam pendapat lain mengatakan bahwa laporan keuangan adalah produk akhir proses akuntansi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu di mana informasi di dalamnya merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan dengan tujuan untuk membantu perusahaan membuat keputusan atau kebijakan yang tepat. Proses financial statement atau laporan keuangan ini menggunakan berbagai sumber data. Itu antara lain ada dalam fakturnya, ada bond, ada seperti nota, lalu laporan dari bank, laporan dari bendahara. Berikut ada pengertian laporan menurut beberapa ahli. Ada saya ambil dalam sini, yaitu yang pertama kasih. Menurut kasih, financial statement adalah suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atas periode berikutnya. Menurut M. Sadedi, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan informasi historis yang di dalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga itu menurut penasihat, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk pada tujuan laporan keuangan. Nah, di dalam suatu perusahaan atau suatu suatu usaha, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa tujuan umum dalam laporan keuangan. Yang pertama itu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat membantu suatu perusahaan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan data keuangan yang terjadi pada suatu keputusan ekonomi. Yang kedua itu untuk membantu perusahaan dalam menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Jadi, tujuan yang kedua ini sebagai bahan acuan agar di masa depan itu perusahaan ini gimana. Dan dengan adanya informasi keuangan ini, maka suatu perusahaan dapat menilai bagaimana kondisi perusahaan di masa sekarang dan meramalkan kondisinya di masa yang akan datang. Tujuan yang ketiga itu untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Informasi mengenai kondisi keuangan juga membantu suatu perusahaan dalam menilai aktivitas investasi dan kemampuan
penjelasan untuk suatu perusahaan itu dia mengetahui utang yang akan didapat dari suatu usaha yang dia temui itu, lalu ada asetnya, lalu ada bisa diketahui biaya operasionalnya dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sebagai pedoman untuk membuat keputusan. Nah, fungsi ini penting dalam laporan karena mengenai kondisi keuangan perusahaan. Ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penting bagi perusahaan. Yang ketiga itu membantu menciptakan strategi baru. Di financial statement ini dipakai untuk menciptakan strategi baru oleh perusahaan dalam meningkatkan performa usahanya. Lalu fungsi yang keempat itu ada meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang membuat financial statement menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan strategi perlengkapan data yang terpercaya, akurat, dan tidak sembarang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari laporan keuangan. Di sini di antara kalian ada yang sudah pernah menjadi bendahara atau bendahara sini siapa? Ada enggak? Terus yang lain ada yang sudah pernah jadi bendahara di suatu organisasi itu ada. Jadi bendahara ini tugas umumnya yaitu apa? Ada yang tahu? Tugas bendahara. Tugasnya bendahara itu apa? Nah, di tujuan dan fungsi laporan keuangan ini, bendahara itu sebagai bendahara memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan. Nah, penyusunan laporan pengelolaan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya pengelolaan usaha sehingga akan terciptanya komunikasi antara yang melaporkan dengan pihak yang diberikan laporan. Penyusunan laporan pengelolaan usaha hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Fungsi dari laporan pengelolaan usaha adalah sebagai media informasi untuk menilai sampai seberapa jauh tugas-tugas yang sudah dijalankan oleh seorang wirausaha atau perusahaan ini. Nah, tujuannya untuk memberikan keterangan tentang masalah kegiatan usaha sehingga dapat diketahui oleh pimpinan. Tujuan dari penyusunan laporan pengelolaan usaha diantaranya untuk mengetahui posisi tenaga kerja, keuangan, dan peralatan teknis. Selanjutnya ada jenis laporan pengelolaan usaha, yaitu jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan lisan dan laporan tertulis. Nah, laporan lisan itu adalah laporan yang disampaikan secara lisan atau secara langsung dilaporkan oleh pembuat laporan sebagai pimpinan perusahaan. Nah, di sini yang dilaporkan dalam laporan lisan itu mengenai maju mundurnya suatu usaha, disampaikan lewat wawancara atau pertemuan rapat pada satu perusahaan, seminar, atau lain sebagainya. Nah, laporan lisan ini biasanya kita temui ketika ada rapat. Kalau di bagian organisasi pasti kebanyakan saat rapat itu kita memakai laporan lisan. Setelah itu baru dibuatkan laporan tertulisnya. Nah, yang kedua itu laporan tertulis. Di laporan
juga barang biaya usahanya. Yang kedua, laporan berkala itu adalah laporan yang berhubungan dengan kegiatan bagian usaha di dalam perusahaan. Laporan berkala ini biasanya merupakan laporan mingguan, bulanan, tahunan. Nah, laporan berkala ini meliputi laporan hasil pekerjaan, laporan hasil pembelian barang-barang atau pembelian apa yang dibutuhkan perusahaan itu, lalu laporan kepegawaian. Nah, selanjutnya laporan khusus. Laporan khusus ini adalah pengelolaan usaha yang waktunya tidak tertentu atau tidak ditentukan oleh waktu. Jadi laporan khusus biasanya menyangkut pengembangan industri, riset pemasaran, asuransi perusahaan, dan sebagainya. Di sini ada contoh laporan khusus dengan menggunakan format. Di atas adalah ringkasan arus kas harian atau mingguan, yang di bawah analisis margin laba dan penjualan. Ini yang digunakan satu perusahaan, digunakan oleh bendaharanya dalam mengambil laporan keuangannya. Yang di atas itu dalam kas harian atau mingguan, yang di bawah itu untuk laba dan penjualannya. Teknik menyusun laporan pengelolaan usaha. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Dalam peraturan perundangan dan ketentuan peraturan daerah serta pusat, seorang wirausaha harus menyusun laporan pengelolaan usaha yang dilengkapi dengan surat usaha, batas biaya usaha, ketentuan bangunan, pajak kekayaan dan pendapatan pajak, penjualan dan distribusinya. Yang pertama itu ada laporan pimpinan pelaksana. Penyusunan laporan ini yaitu penyusunan laporan pimpinan pelaksana usaha atau bisnis meliputi neraca dan kerugian atau laba, anggaran biaya, laporan tahunan, dan laporan dari para pemilik usaha. Dalam laporan laba rugi ada juga laporan periodik. Ini meliputi beberapa hal. Di sini ada 10, yaitu laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan pelaksana bagian atau departemen, bulanan, laporan hasil penjualan produk, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, laporan bulanan ini adalah laporan yang terperinci, yaitu analisis penjualannya itu dibuat per bulan sesuai dengan arus kas yang masuk, lalu debit yang masuk, kredit, lalu analisis rasio dari satu perusahaan. Sama juga seperti bagian laporan triwulan, tahunan, pelaksana bagian departemen, dan sebagainya. Lalu ada laporan khusus. Nah, laporan khusus ini adalah laporan yang harus dibagikan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha, yaitu dalam kondisi situasinya, kondisi ekonominya, yang termasuk yang tertuang dalam laporan keuangan. Nah, yang penyusunan laporan keuangan usaha ini merupakan sarana komunikasi yang mempunyai peran penting dan dapat menentukan keberhasilan penyampaian informasi formal laporan khusus. Apa laporan pengelolaan usaha yang akan dijadikan sumber manfaat bagi para wirausaha, maka penyusunannya harus berdasarkan pada prinsip dan sistem tertentu atau khusus. Misalnya laporannya itu harus tepat waktu, harus teliti, harus benar, dipercaya, dan harus jelas. Harus ada standar dan laporan mempunyai nilai atau manfaatnya. Nah, ini berikut langkah-langkah penyusunan laporan usaha. Pertama itu, laporan terlebih dahulu harus mengetahui kepada siapa laporan itu dan harus dilaporkan.
Pihak yang akan menerima laporan belum mengerti tentang masalah isi laporannya. Keenam itu, pembuat laporan pemula usaha sebelumnya harus mengetahui apakah masalah yang dilaporkan itu ada hubungan dengan masalah lainnya atau tidak. Yang ketujuh, informasi yang melatar belakangi masalah atau bidang yang akan dikemukakan dalam laporan pemula usaha perlu dimiliki oleh seorang wirausaha yang memiliki perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan usaha. Nah, analisis laporan keuangan usaha ini ada evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan khusus keuangan usaha. Dasar analisis keuangan yaitu ada yang pertama itu keadaan keuangan usaha jangka pendek, lalu ada untuk jangka panjang juga. Jangka pendek ini ada sasaran analisis atas keuangan jangka pendek, yang artinya yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan usaha dalam bertahan saat kondisi sulit, saat melunasi utang lancar dan membiayai biaya operasional, mempertahankan persediaan barang dan memberikan kredit penjualannya. Yang kedua itu dalam keadaan keuangan usaha jangka pendek itu ada sasaran analisis atas modal kerja. Di sini menilai dari mana sumber-sumber modal usaha diperoleh dan apa saja modal tersebut digunakan. Lalu penggunaan analisis laporan keuangan usaha. Nah, di sini hasil dari analisis laporan keuangan tadi sangat berguna untuk pihak yang akan dipakai untuk analisis, yaitu yang pertama para wirausaha sebagai pemilik usahanya, yang kedua manajer perusahaan, ketiga ada investor, banker dan kreditor, keempat pemerintah dan selanjutnya tenaga kerja. Nah, untuk bagian para wirausaha sebagai pemilik perusahaan itu dengan adanya analisis laporan keuangan usaha, wirausaha yang sebagai pemilik perusahaan itu dapat menilai mengenai besar kecilnya imbalan usaha untuk wirausaha, berhasil atau tidaknya di dalam pengelolaan usaha itu termasuk dalam kegunaan pihak-pihak yang ada. Lalu yang kedua itu manajer perusahaan. Ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana usaha yang akan datang. Jadi manajer perusahaan ini dia yang ditugaskan untuk menyusun rencana usaha yang akan datang. Lalu tugasnya itu mengukur sistem pengendalian usaha intern dan untuk menentukan kebijakan manajer perusahaan. Lalu ada jenis-jenis laporan keuangan. Pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga diketahui laba atau rugi bersih. Berikut ini adalah contohnya contoh dari laporan laba rugi. Di sini pendapatannya ditulis jelas, lalu bebannya yang ada penjualan, administrasi, bunga dan beban-beban lainnya. Lalu laba bersih yang akan didapat itu dijumlahkan pada akhir. Jenis yang kedua dari laporan keuangan itu adalah laporan perubahan modal. Laporan